Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Hari ini kita akan belajar tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Siapkan buku tematik tema 2 dan setelah ini kita akan belajar bersama-sama tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kita awali dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan belajar kembali ya, ilmu pengetahuan sosial kelas 6 tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kompetensi dasar dari pembelajaran kita hari ini adalah memahami makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan, dan upaya membuatkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Kemudian menyajikan laporan perihal makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan, dan upaya membuatkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Mutiara Quran kita pada pembelajaran hari ini adalah Surah Al-Anfal ayat 17 dan Surah Al-Anfal ayat 45. Maka yang sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, akan tetapi Allah lah yang membunuh mereka. Dan bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang baik. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu memerangi pasukan musuh, maka berteguh hatilah kamu dan sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Ayat ini menjelaskan tentang perjuangan, bagaimana kita harus berjuang, bahwa sesungguhnya dalam perjuangan itu ada campur tangan Allah, semua atas kehendak Allah. Nah, ini kita awali dengan peristiwa penting menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1945, Jepang berperang melawan sekutu. Kemudian pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, kota Hiroshima dan Nagasaki di Jepang dibom atom oleh sekutu. Pada gambar ini adalah gambar kota Hiroshima dan kota Nagasaki setelah dibom atom oleh sekutu. Nah, kemudian pada tanggal 9 Agustus 1945, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widyodiningrat pergi ke Dalat, Saigon untuk bertemu dengan Marsikal Terauchi, Panglima Besar Tentara Jepang di Asia Tenggara. Nah, Panglima tersebut menyampaikan informasi kepada pemerintah Indonesia bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Kemudian Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Kemudian selanjutnya adalah berita tentang kekalahan Jepang didengar oleh Sultan Syahrir. Sultan Syahrir kemudian mengajak teman-temannya generasi muda untuk mendesak Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tetapi Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta menolak ajakan tersebut. Nah, akhirnya karena Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta menolak, tokoh-tokoh golongan muda tadi, Sultan Syahrir dan teman-temannya, akhirnya membawa Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta ke wilayah Rengas Dengklok untuk menjauhkan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dari pengaruh Jepang. Nah, ini adalah tempat pengasingan Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta di
Rengas Dengklok. Peristiwa ini disebut dengan peristiwa Rengas Dengklok. Nah, kemudian selanjutnya adalah perumusan teks proklamasi. Teks proklamasi dirumuskan tempatnya adalah di Rumah Laksamana Tadasimaida, Jalan Imam Bonjol nomor 1, Jakarta. Kemudian siapa saja penyusun teks proklamasinya? Ia adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Ini adalah penyusun teks proklamasi. Kemudian pengetik teks proklamasinya adalah Sayuti Melik. Nah, selain tokoh-tokoh di atas, ada tokoh yang hadir dalam perumusan teks proklamasi, yaitu B.M. Dia, Sayuti Melik, Soekarni, dan Sudiro. Soekarni adalah tokoh yang mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Kemudian selanjutnya adalah pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Di mana tempatnya? Tempatnya adalah di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Ini adalah kediaman atau rumah Insinyur Soekarno. Kapan waktunya? Nah, proklamasi ini dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 tepat waktu Indonesia bagian Barat. Nah, karena pada proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ini ada pengibaran bendera, maka tokoh yang menjahit bendera adalah Ibu Fatmawati. Selanjutnya pengibar benderanya adalah Latif Hindraningrat dan Suhud. Ini adalah pengibar bendera pada peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, siapa aja para tokohnya atau pejuang-pejuang yang telah berjasa terhadap kemerdekaan Indonesia? Yang pertama adalah Insinyur Soekarno, kemudian Dr. Andes Muhammad Hatta, selanjutnya adalah Ahmad Subarjo. Selanjutnya yaitu tokoh yang berjasa adalah Soekarni, kemudian Laksamana Tadasimaida, kemudian Ibu Fatmawati, dan selanjutnya adalah Sayuti Melik. Ini tokoh-tokoh yang berperan dalam perumusan teks proklamasi dan pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Tetapi di balik ini banyak tokoh-tokoh pejuang yang juga sangat mendukung pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kita akan pelajari satu persatu dari Insinyur Soekarno. Beliau lahir di Blitar 6 Juni 1901. Kemudian wafat di Jakarta 21 Juni 1970. Dijuluki sebagai Bapak Proklamator Indonesia. Peran dalam proklamasi kemerdekaan, beliau adalah penyusun teks proklamasi, kemudian yang kedua menandatangani teks proklamasi, pembaca teks proklamasi, dan beliau juga adalah Presiden pertama Indonesia. Tokoh yang kedua adalah Dr. Andes Muhammad Hatta. Beliau lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat 12 Agustus 1902. Kemudian wafat di Jakarta 14 Maret 1980. Dr. Andes Muhammad Hatta juga dijuluki sebagai Bapak Proklamator Indonesia. Perannya dalam proklamasi kemerdekaan adalah penyusun teks proklamasi, menandatangani teks. Selanjutnya adalah Mr. Ahmad Subarjo. Beliau lahir di Karawang, Jawa Barat 23 Maret 1896.
wafat pada tanggal 15 Desember 1978. Beliau adalah Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama. Peran dalam proklamasi kemerdekaan yaitu ikut menyusun konsep teks proklamasi bersama Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Selanjutnya adalah Soekarni. Beliau lahir di Blitar, Jawa Timur 14 Juli 1916. Wafat di Jakarta 7 Mei 1971. Beliau merupakan salah satu tokoh yang mengusulkan agar teks proklamasi ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Tokoh yang selanjutnya adalah Laksamana Tadasimaida. Beliau adalah seorang perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Beliau membantu persiapan konsep proklamasi kemerdekaan dengan mempersilahkan rumahnya digunakan untuk berkumpul para tokoh bangsa Indonesia. Meskipun beliau orang Jepang, tetapi beliau rela membantu bangsa Indonesia karena simpati terhadap rakyat Indonesia. Jadi Laksamana Tadasimaida ini adalah orang Jepang, tetapi beliau membantu bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan. Tokoh selanjutnya adalah Ibu Fatmawati. Beliau lahir di Bengkulu pada tahun 1923. Wafat di Jakarta pada tahun 1980. Beliau merupakan salah satu tokoh yang menjahit bendera pusaka atau bendera merah putih yang dikibarkan ketika proklamasi kemerdekaan. Tokoh selanjutnya adalah Sayuti Melik. Beliau merupakan salah satu tokoh yang mengetik naskah proklamasi setelah ia sempurnakan dari tulisan tangan Bung Karno. Jadi, teks proklamasi awalnya ditulis tangan oleh Bung Karno, kemudian diketik oleh beliau, Sayuti Melik. Kemudian, makna penting proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia adalah sebagai puncak perjuangan Indonesia. Kemudian yang kedua, pengakuan kepada dunia luar. Yang ketiga, menaikkan martabat bangsa. Yang keempat, perjuangan sebagai negara baru. Yang kelima, tonggak sejarah negara Indonesia. Yang keenam, bukti bahwa Indonesia adalah negara yang mandiri. Yang ketujuh, landasan untuk bersikap terhadap dunia. Nah, ini adalah beberapa contoh penerapan proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama, mengikuti upacara bendera di sekolah dengan khidmat dan tertib. Kemudian contoh yang kedua, saling menghormati dan menghargai dengan siapapun. Dan contoh yang ketiga adalah menerapkan hidup rukun dimanapun berada. Nah, ini adalah teks proklamasi yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta pada 17 Agustus 1945. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita sudah belajar bersama tentang proklamasi kemerdekaan negara Indonesia. Dari video tadi kita jadi tahu perjuangan pahlawan-pahlawan terdahulu dalam memperebutkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Karena itu, saat ini
kita harus mampu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa untuk menghargai jasa para pahlawan kita. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Ayu mohon maaf kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.